Jangan lupa klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, kali ini kita akan mendengarkan kisah dari sahabat Nabi SAW yang bernama Bilal bin Rabah, seorang muadzin terakhir Nabi SAW setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi SAW yang cukup terkenal di telinga umat Islam. Hal tersebut dikarenakan sahabat Nabi SAW yang satu ini memiliki keutamaan yang cukup istimewa, yaitu menjadi orang yang pertama mengkumandangkan azan. Tidak hanya itu, Bilal radhiyallahu anhu juga menjadi muadzin yang memiliki suara merdu pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas kelebihan yang ia miliki ini, Bilal mendapatkan julukan muadzin ar-Rasul. Bahkan keutamaan tersebut juga menjadikan namanya sebagai salah satu dalam posisi salat Jumat. Terkait dengan keutamaan yang dimiliki sahabat yang mulia Bilal bin Rabah, diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya suatu ketika Nabi SAW bersabda, "Ya, orang itu adalah Bilal, pemuka muadzin, dan tidaklah mengikutinya kecuali para muadzin. Para muadzin adalah orang-orang yang panjang lehernya di hari kiamat." Kemudian, siapakah nama lengkap dari Bilal bin Rabah? Nama lengkap beliau adalah Bilal bin Rabah al-Habashi radhiyallahu anhu. Juga kerap dipanggil dengan nama Abu Abdillah, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Sa'id Mursi. Bilal bin Rabah merupakan sosok laki-laki yang memiliki tubuh yang tinggi dan juga kurus. Ia termasuk dalam kalangan hamba sahaya yang berkulit hitam. Ia memiliki asal-usul dari negara Afrika, tepatnya kota Habasyah atau Ethiopia. Ibunda dari Bilal termasuk kelompok hamba sahaya yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf, pemimpin Quraisy. Setelah ia dan ibunya menjadi budak Umayyah, Bilal radhiyallahu anhu mendengar kabar mengenai ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia memutuskan untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan dirinya masuk Islam. Ia juga termasuk dalam golongan orang-orang yang pertama masuk Islam atau yang disebut as-sabiqunal awwalun. Kabar masuknya Islam mengenai Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu terdengar ke berbagai wilayah. Hal ini juga menjadi kabar gembira untuk umat Islam. Di samping hal tersebut, kabar Bilal mengenai memeluk agama Islam ternyata juga didengar oleh majikannya. Bilal bin Rabah yang masih berstatus budak tersebut ternyata mendapatkan kesulitan setelah memeluk agama Islam. Majikannya sendirilah yang menjadi ujian untuk sang Bilal. Ia menjadi bulan-bulanan Umayyah dan orang-orang kafir lainnya. Mereka juga menyiksa Bilal tanpa rasa ampun. Bilal bin Rabah disebutkan, beliau pernah disiksa, diikatkan tali, kemudian dijadikan mainan untuk anak-anak layaknya seekor hewan. Bilal bin Rabah merupakan salah satu sahabat Nabi SAW dari golongan as-sabiqun al-awwalun yang mendapatkan siksaan yang cukup kejam dan sadis. Majikannya menyemburnya di padang pasir yang sangat panas dan juga gersang tanpa memakai baju. Tidak berhenti di situ saja, Bilal radhiyallahu anhu bahkan dijemur dalam keadaan ditimpa batu yang sangat besar ditaruh di atas tubuhnya. Dengan begitu, majikan dari Bilal mengharapkan agar ia bisa menggoyahkan keimanan Bilal dan juga bisa melepaskan agama Islam. Namun, ujian tersebut nyatanya tidak menggetarkan hati Bilal. Ia tetap percaya kepada keyakinannya dan tetap semakin kuat memeluk agama Islam. Dalam keadaan terjemur dan tertimpa batu, Bilal radhiyallahu anhu terus melafadzkan Ahadul Ahad, Ahadul Ahad, Ahadul Ahad, yang artinya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Hingga akhirnya Bilal bin Rabah dibeli dan dimerdekakan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Rasulullah SAW wafat, Bilal enggan untuk mengumandangkan azan dan memutuskan untuk meninggalkan kota Madinah.
Ia meminta izin kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk berhenti menjadi muadzin Rasul. Namun demikian, penduduk kota Madinah sangat merindukan Bilal radhiyallahu anhu agar bisa kembali mengumandangkan azan. Dengan mata berkaca-kaca, Bilal radhiyallahu anhu menolak permintaan tersebut. Ia tidak lagi sanggup untuk mengumandangkan azan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengunjungi rumah Bilal yang berada di kota Syam dan membujuknya. Umat Islam di Madinah sedang membutuhkanmu, wahai Bilal. Mereka ingin mendengarkanmu, wahai Bilal. Mereka ingin agar engkau mengumandangkan azan. Mereka rindu suaramu. Mereka rindu lantunan azanmu, wahai muadzin Rasulullah. Itulah yang diucapkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Untuk kembali ke Madinah dan kembali mengumandangkan azan merupakan hal yang begitu sangat berat bagi sang Bilal. Ia terlalu rindu kepada Rasulullah sehingga tak mampu melepas kepergian beliau. Para pendengar yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dikisahkan pula pada suatu ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurnya. Mimpi tersebutlah yang menjadikan Bilal radhiyallahu anhu siap untuk berangkat ke Madinah dan mengunjungi kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di sana, Bilal bertemu dengan cucu-cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Kemudian Husain berkata, "Wahai paman, maukah engkau sekali saja untuk mengumandangkan adzan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Umar radhiyallahu anhu yang juga ada di sana pada saat itu turut membujuk sahabat yang mulia Bilal untuk bisa kembali mengumandangkan adzan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menyampaikan bahwa seluruh sahabat Nabi juga merasakan hal yang sama. Lalu Bilal radhiyallahu anhu tersadar dan merasa inilah waktu yang tepat untuk menumpahkan rasa kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Bilal bin Rabah memutuskan untuk azan yang terakhir kalinya. Suaranya yang merdu mulai terdengar ke seluruh penjuru kota Madinah. Ketika lafaz Allahu Akbar ia kumandangkan, kota Madinah seketika menjadi sunyi dan senyap. Seluruh aktivitas pun berhenti pada saat itu. Seluruh penduduk Madinah pun terkejut mendengar suara merdu yang sudah lama menghilang, namun tiba-tiba terdengar kembali. Suara merdu tersebut mengingatkan umat Islam akan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga menjadi momen-momen beliau bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika Bilal mengumandangkan lafaz Asyhadu an la ilaha illallah, seluruh penduduk Madinah mulai berlarian mencari sumber suara dan mulai berteriak histeris. Hingga pada lafaz berikutnya, suara Bilal mulai terdengar parau ketika melafazkan Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ia pun mulai terisak-isak ketika menyebut nama orang yang ia rindukan. Bilal radhiyallahu anhu tidak sanggup melanjutkan azan. Seluruh penduduk Madinah akhirnya turut menangis karena merasakan rindu yang amat berat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah azan terakhir yang dikumandangkan oleh sahabat yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.